Baik, seperti janji saya tadi pagi, khotbah saya sore hari ini, kita akan lebih banyak ke hal praktis dari latihan-latihan rohani. Ya, tadi pagi saya sudah memberi dasarnya, alasannya mengapa kita harus melakukan latihan-latihan rohani. Dan saat ini kita akan membuka Alkitab kita 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Tetapi ini juga hanya ayat ini saya pakai menjadi pijakan saja karena nanti saya bicara lebih banyak ke hal-hal yang praktis ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah ini ya, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara mungkin sudah mendengar dari berbagai grup ya bahwa saat ini terjadi kelangkaan obat-obatan COVID ya. Apotek-apotek antri, orang-orang mencari obat-obat yang berhubungan dengan penyakit COVID ini kelabaan, kelimpungan saudara-saudara karena makin langka dan harganya kalau ada pun makin mahal ya, makin mahal. Nah, anehnya saudara-saudara orang-orang yang tidak kena COVID pun dihinggapi kepanikan sehingga orang-orang yang tidak sakit COVID pun menyimpan, membeli obat-obat COVID ya. Siapa tahu nanti kena COVID sudah punya obatnya. Nah gitu ya. Mungkin juga kalau sudah punya obat-obat COVID meskipun tidak sakit COVID merasa tenang. Dan kalau sudah tenang merindukan untuk segera kena COVID. Dan tidak sakit COVID itu beli COVID, obat-obatan COVID saudara-saudara. Obatnya sudah pada komplit. Nah, saya berpikir saudara-saudara, orang saat ini begitu bersandar, ya, begitu bersandarnya kepada obat-obatan sehingga percaya sekali bahwa tanpa obat tidak mungkin sembuh. Ya, apakah salah? Tidak juga, karena memang obat adalah salah satu cara ya, Tuhan memberkati kita dengan akal budi manusia diberkati Tuhan sehingga menemukan obat-obatan. Obat-obatan bisa menjadi sarana kesembuhan yang diberkati Tuhan. Tetapi yang jadi masalah saudara-saudaraku, orang saat ini bergantung kepada obat. Kalau zaman dulu, zaman rasul-rasul, zaman jemaat mula-mula, orang sakit itu yang pertama dicari apa? Saudara-saudara seiman. Ya, mereka saling mengaku dosa dalam kitab Yakobus, ya, lalu menumpangkan tangan dan sembuh. Kalau sekarang yang dicari obatnya dulu. Saudara seiman perlu dihindari. Yang dicari adalah obatnya dulu ini. Sekarang, kalau dalam hal COVID ini obatnya yang lebih penting daripada saudara-saudara seiman kita. Karena siapa tahu saudara seiman malah yang akan menularkan COVID. Jadi malah dihindari ya. Nah, ya memang kebalik sekali. Saya hanya berpikir saudara, mengapa tidak seperti itu terhadap Tuhan? Kalau saudara begitu orang itu kena COVID atau tidak kena COVID, begitu mencari obat. Yang sakit cari obat, yang sehat juga gigih mencari obat. Untuk persediaan. Mengapa itu tidak dilakukan kepada Tuhan? Mengapa kita tidak berpikir gigih mencari Tuhan seperti saudara, antri, rela antri, panas-panas, menunggu antrian di apotek, ya, sampai meluap ke jalan, itu kan kepanasan saudara ya. Untuk mendapatkan obat yang belum tentu ada. Nah kenapa itu tidak dilakukan orang-orang sekarang kepada Tuhan? Nah saudara-saudara, ini yang menjadi pemikiran saya, saudara. Zaman dulu orang mencari persekutuan dengan Tuhan yang luar biasa gigih, ya, sampai mereka berada di padang gurun, kayak Paulus berada di padang gurun berdoa itu gigih sekali, mencari persekutuan, bukan mencari Tuhan karena Tuhan tidak perlu dicari, ya.
mencari persekutuan dengan Tuhan, dia supaya bisa kusuk, bisa tidak terganggu, dia mengasingkan diri di padang gurun untuk bertemu Tuhan. Mereka masuk biara-biara, tempat-tempat doa, ya. Mereka mencari Tuhan, ya, mencari persekutuan dengan Tuhan, maaf ya. Oleh karena itu kita sore hari ini akan berbicara tentang latihan rohani yang membawa kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ya, mudah-mudahan setelah nanti memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita tidak dibingungkan lagi mau kena COVID, mau tidak. Ya bukan berarti terus teledor juga enggak ya. Paling tidak kita malah sudah punya pengaman yang besar. Saya dengan Tuhan hubungannya baik-baik saja, beres. Sekarang hidup atau sekarang mati sama saja. Karena hidup mati bersama Tuhan. Paling tidak ada ketenangan ya, bukan kepanikan. Karena kepanikan itu kalau kena malah down, bisa-bisa mentalnya down. Sesungguhnya saudara, kita akan mulai masuk materi kita. Istilah latihan rohani pertama kali yang menggunakan adalah Ignatius dari Loyola. Mungkin saudara pernah mendengar, yaitu tulisan Ignatius dari Loyola ini ditulis antara tahun 1522 sampai 1524. Judul tulisan Ignatius dalam bahasa aslinya adalah Exercitia, ya, exercise ya, dari latihan. Exercitia Spiritualia dalam bahasa Latin ya. Ya, dalam buku tersebut Ignatius menulis tentang latihan-latihan meditasi. Nah, ini sudah mulai khusus praktis ya. Sebenarnya yang dimaksud latihan-latihan itu apa? Itu meditasi, doa, ya, yang dirancang untuk dilakukan selama periode 28 hingga 30 hari. Jadi Ignatius dari Loyola ini membuat buku tuntunan, ya, orang-orang yang mau melakukan latihan-latihan rohani itu dengan mengikuti bimbingan buku yang dibuat oleh dia. Nah, saudara, jauh sebelum Ignatius menulis tentang latihan-latihan rohani, seorang bapak gereja yang adalah seorang mistikus Kristen, ya, mistikus itu biasanya orang yang sangat menekankan doa, yang bernama Simeon menulis demikian. Nah, saudara simak di situ ya, agak panjang. Kemudian saya masuk ke tempat saya ini, tapi pengalaman Simeon ya, saat berdoa, menarik sekali. Kemudian saya masuk ke tempat saya biasa berdoa dan sambil mengingat kata-kata orang-orang suci, Simeon dari Stodion, itu saya pun berkata, Allah yang kudus. Dia hanya mengatakan Allah yang kudus. Seketika itu juga aku begitu tergerak hingga air mataku berlinang dan aku merasakan keinginan yang besar untuk mengasihi Allah. Sehingga aku tidak mempunyai kata-kata untuk menggambarkan kesukaan saat itu. Aku jatuh tertelungkup dan yang segera kulihat terang besar yang tak terwujud menerangi aku, bersinar menjangkau jiwa dan rohku, dan aku tertegun karena takjub akan keajaiban yang muncul tiba-tiba. Aku merasa ekstase, ya, seolah-olah diriku keluar dari tubuhku. Ini yang pernah dipakai Paulus, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, 2 Korintus 12 ayat 2. Aku bercakap-cakap dengan terang itu, dengan cara yang sulit digambarkan. Jiwaku dipenuhi dengan kesukaan dan pemahaman rohani yang besar, dan kenyamanan yang melebihi rasa apapun ditimbulkan oleh benda yang kelihatannya disertai rasa bebas dan lupa akan segala sesuatu yang berhubungan hidup ini. Demikianlah segala pengertian akal dan jiwaku sepenuhnya tertuju kepada kegembiraan yang tak terlukiskan dari terang itu. Nah, yang saya tekankan di sini adalah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, latihan rohani kalau kita jalani itu akan menghasilkan intimasi atau hubungan yang intim sekali dengan Tuhan. Kita semua punya hubungan yang cukup dekat ya di ruangan ini. Hubungan yang intim itu seperti apa toh? Kalau pasangan mungkin suami istri ya,
Yang muda-muda mungkin belum pernah mengalami seperti itu, yang sudah menikah mengenal apa yang disebut intim, tapi intimnya suami istri itu lebih banyak ke eros. Tetapi kalau intimnya dengan Tuhan itu saudara, itu begitu dekat, erat, nempel banget, dan itu dipenuhi dengan kasih yang suci. Ya, makanya dia tertelungkup, meneteskan air mata, ya, speechless, tidak bisa ngomong lagi, karena Allah begitu dekat dengan Simeon ini, saudara. Nah, ini adalah salah satu bentuk, ini sebelum Ignatius dari Loyola ya, jadi pengalaman Simeon itu mendahului dari tulisan-tulisan Ignatius, makanya kayak Ignatius dari Loyola, akhirnya dia mencoba mengalami pengalaman dari Simeon ini, ya, dan dia mulai mempraktekkan dan dia menulis buku tentang bimbingan bagaimana orang mengalami latihan rohani, itu di dalamnya adalah meditasi dan berdoa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau saudara dan saya mau, apa saya bisa? Mungkin pertanyaannya gitu. Waduh Pak, kejauhan itu pengalaman seperti itu kalau diceritakan bagi kita. Aduh, kita itu berdoa rasanya mentok atap. Berdoa 2 menit sudah ngantuk, aminnya besok pagi. Rasanya kok jauh sekali. Enggak, saudara-saudara, kalau sesungguhnya saudara-saudaraku mau berlatih saat ini gini, saya itu sedang gambaran saya. Mungkin yang trading sudah ya, saya juga punya latihan lain, program lain lah, saudara. Makanya nih anak-anak muda jangan kalah dengan saya ya. Saya itu walaupun usia segini terus berlatih hal-hal baru terus. Saya ini sedang belajar mengetik dengan 8 jari, bukan 10 jari. 10 jari kakean Mas Yan. Karena biasanya saya mengetik dengan 11 jari ya, jari telunjuk kanan, jari telunjuk kiri. Sekarang meningkat 8 jari. Saya sedang belajar menggunakan 8 jari tanpa melihat huruf-hurufnya ya. Tapi melihat buku dan ngetik gitu ya. Ini yang sedang saya lakukan. Saat ini sering salah-salah, pasti sering salah. Tapi saudara jangan melihat saya saat ini. Lihatlah 5 tahun lagi, apakah saya sudah bisa dengan 8 jari atau 10 jari? Ya. Jangan melihat hari ini. Pengalaman kayak Simeon ini saudara jangan, saya enggak bisa. Iya saat ini saudara enggak bisa. Enggak akan punya pengalaman sehebat itu mungkin. Tapi kalau saudara terus-menerus melakukan, konsisten melakukan, komitmen melakukan doa, latihan-latihan rohani tadi yang disebut latihan rohani, dari sekian ribu doa-doa saudara, ya dari sekian ribu doa-doa saudara yang saudara naikkan dengan sungguh-sungguh, saudara mencari persekutuan dengan Tuhan, bukan mencari Tuhan sekali lagi. Karena mencari Tuhan itu saya seringkali risih, ya. Karena justru di dalam Alkitab itu yang kita tahu Tuhan mencari kita. Ya, Adam, di manakah engkau? Ya, Yesus datang ke dunia inkarnasi itu Allah mencari orang berdosa. Ya. Makanya kalau kita mencari Tuhan kok rasanya enggak pas. Ya, yang benar adalah kita mencari persekutuan dengan Tuhan. Tuhannya sudah ada, sudah di dekat kita, sudah bersama kita. Tinggal kita ini punya waktu enggak bersekutu dengan Dia. Ya, memfokuskan perhatian kita kepada Dia. Nah, jadi jangan dimulai sekarang. Nanti sudah 5 tahun lagi mungkin saya ngetiknya sudah tidak 8 jari, 10 jari. Bahkan mungkin sudah 20 jari kaki saya naik ke meja. Ruwet banget. Ya. Karena sudah ahli. Kalau sekarang, saudara lihat masih salah. Banyak ketikan-ketikan saya yang salah. Doa dengan demikian, makanya latihan itu terus-menerus. Trading juga gitu, saya masih sering loss. Sekarang, tapi 5 tahun lagi. Saudara harus berpikirnya seperti itu, namanya latihan itu terus-menerus. Jangan dilihat sekarang, kalau lihat sekarang sudah tertawa melihat saya. Pak Tri salah-salah ngetiknya. Iya sekarang. Berdoa juga demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Banyak orang yang sering bertanya kepada saya, Pak Tri bisa berdoa, bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Sampai Roh Kudus memberitahu, yang terakhir saya saksikan bahwa Putri akan meninggal dunia itu ya.
Lu kok sudah tahu dulu? Sampai saya bertanya 2 kali, betul Roh Kudus? Iya, betul. Saya tapi diem karena tidak berani mengatakan pada siapapun. Tapi ada 1 orang saksi yang mengetahui itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kok bisa begitu? Nah, ini kembali kepada latihan-latihan rohani. Kalau saudara kita tidak mau melakukan latihan-latihan rohani ini ya tidak akan bisa, saudara-saudara. Tidak akan bisa. Ya. Mungkin ada orang yang bertanya, mengapa harus susah-susah melatih diri? Toh pada akhir zaman nanti, ketika Tuhan Yesus datang, kita akan diubah seperti Yesus, menjadi sempurna seperti Yesus yang adalah sempurna. Hanya derajatnya yang berbeda, karena Dia Allah, kita manusia. Ya. Kita akan menjadi sempurna, nunggu aja besok kita mati lah Pak Tri. Nggak usah latihan-latihan rohanian barang, sudah nunggu nanti mati saja. Toh nanti sempurna. Mungkin saudara dan saya ada yang berpikir seperti Donald S. Whitney, kita seperti Yesus pada saat Yesus datang kembali. Sekarang ini sampai saat kedatangannya, Dia menghendaki kita bertumbuh ke arah menjadi seperti Yesus. Kau mau sepertimu Yesus lakunya. Kita seharusnya mengejar kekudusan, maksudnya berusaha hidup dalam kesucian, bukannya hanya menunggu diubah menjadi seperti Yesus. Firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Itu alasannya. Jangan nunggu nanti. Alah nanti saja Pak, mati lah ya diubah Tuhan. Jadi sempurna, jadi suci, jadi kudus. Senunggu kok. Enggak. Karena firman Tuhan menghendaki terus kejarlah kekudusan. Kita harus bertumbuh ke arah kekudusan itu. Kalau demikian, latihan-latihan rohani apa saja yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita masuk. Ya, karena tadi dikatakan tetapi jauhilah takhayul, latihlah dirimu beribadah. Nah, di dalam 2 Timotius nats kita tadi sudah disebutkan latihlah dirimu beribadah. Tentu saja hal praktis yang kita pelajari pada malam hari ini akan berhubungan dengan ibadah kita secara personal maupun bisa digunakan juga secara komunal. Ya, secara personal ketika kita berdoa pribadi, secara komunal ketika kita beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah meditasi. Nah, biasanya ketika orang mendengar kata meditasi, berpikirnya langsung ke kuil Shaolin. Waduh, meditasi kuile Shaolin. Ya, meditasi transendental ya, yang terkenal gitu ya, TM. Nah, itu biasanya dari saudara-saudara kita yang beragama Hindu, Buddha yang melakukan meditasi. Kan Kristen enggak meditasi, Pak Tri. Sesungguhnya saudaraku, meditasi selalu merupakan bagian utama dari ibadah Kristen. Persiapan penting dan tambahan bagi pelayanan doa. Justru karena orang Kristen tidak berminat dalam hal meditasi, makanya sekarang orang-orang barat, bule-bule itu banyak belajar meditasi ke kuil Shaolin, ke saudara-saudara kita yang Hindu, Buddha, agama-agama timur. Ya, karena apa? Sesungguhnya di dalam kekristenan itu ada meditasi. Tapi orang Kristen sudah kok mirip-mirip kayak ya pendeta-pendeta Buddha, Hindu. Enggak karena mirip. Loh, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selalu apa saja yang dikerjakan Tuhan itu ditiru oleh iblis. Musa melempar tongkat jadi ular, dukun-dukun juga melempar tongkat jadi ular. Sama, ditiru. Ditiru, saudara-saudara. Tuhan Yesus menyembuhkan, iblis menyembuhkan orang. Tuhan Yesus buat mujizat, iblis juga bikin mujizat. Itu yang dilakukan. Nah, bukan berarti karena itu ditiru, kemudian itu dibuang. Ya. Atau karena ada kemiripan, mungkin malah mereka sudah ada duluan ya, daripada karena Hindu Buddha lebih tua ya daripada kekristenan. Tetapi mirip tidak berarti harus
itu kita cap karena ada perbedaannya, nanti kita akan lihat perbedaannya. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaannya meditasi Kristen dengan meditasi transendental itu apa? Saya akan mengutip tulisan Richard J. Foster ya, yang dia menulis banyak tentang disiplin-disiplin rohani. Dia menulis demikian, saudara, meditasi timur merupakan upaya untuk mengosongkan pikiran. Nah, makanya pendeta-pendeta Hindu di Shaolin itu dia mengosongkan pikirannya. Sampai kena angin, digodai apa saja dia tidak bereaksi. Karena benar-benar kosong pikirannya. Mengosongkan pikiran. Sedangkan meditasi Kristen, ini perbedaannya saudara, merupakan upaya mengosongkan pikiran agar supaya dapat diisi firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Merenung itu kan diem, saudara. Nah, nanti ada penerapannya, kan saya janji sore hari ini kita bicara hal-hal praktis saja ya, hal-hal praktis yang seringkali sudah diabaikan oleh orang-orang Kristen. Ya, dan saya juga ingin nanti menunjukkan alasan-alasannya mengapa kok meditasi ini penting kalau saudara mau melakukan perjalanan rohani, saudara mau intim dengan Tuhan. Saya masih ingat ketika doa pagi mau perjamuan kudus ya, pernah saya saksikan ya. Saya berdoa untuk perjamuan kudus jam 6, waktu itu ibadah jam 6. Roh Kudus berkati ibadah perjamuan kudus tadi nanti ya jam 6 setelah ibadah pagi. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus, saya yakin karena akhirnya itu nyata, bukan suara pikiran saya. Aku akan hadir secara khusus. Respon saya pada waktu itu, terima kasih Roh Kudus. Nah, lalu saya memimpin khotbah seperti biasa, mengadakan perjamuan kudus seperti biasa. Dan tiba-tiba Putri waktu itu masih ada ya, dan dia termenung diem terus sampai kebaktian, tidak ikut salaman, duduk di depan, tetap diam. Saya biasanya peka, ini apakah istri saya, kata-kata saya menyinggung Putri waktu itu. Saya tanya, Mah, kenapa Mah kok diam saja? Lalu Putri, loh Mas, apa kamu, dalam bahasa Jawa ini tak Indonesia kan, supaya Perlin tahu. Karena ada yang tidak tahu bahasa Jawa ini. Kenapa kok diam saja? Gitu. Ya, lalu Putri bilang, kamu apa tidak lihat, ketika kamu memimpin perjamuan kudus, ada bayangan putih di sampingmu. Saya itu langsung, luar biasa Tuhan. Bicara kepada saya, aku akan hadir secara khusus, tapi yang melihat istri saya. Coba kalau yang melihat saya akan cerita, saudara-saudara Tuhan bicara pada saya dan saya melihat, saudara kan ya Pak Putri halusinasi. Halusinasi itu, halu. Tapi kalau yang melihat orang lain, terkonfirmasi saudara, apa yang dikatakan pada saya, dilihat yang melihat Putri. Ya. Tadi ada bayangan putih di sampingmu berdiri pada saat kamu memimpin perjamuan kudus. Pengalaman-pengalaman seperti ini kok bisa? Kok bisa seperti itu gimana? Nah ini rahasianya sesungguhnya di meditasi. Ya, meditasi. Saya melakukan ini saudara. Makanya saudara, saya kan sering ngobrol saudara. Kalau saudara masuk berdoa secara pribadi, doa saya pribadi seringkali tidak ada suara. Tidak ada kata-kata. Nah, ini yang saya lakukan adalah melakukan meditasi rohani. Sejak mahasiswa STBI, Sekolah Teologi, saya di penghujung doa penyembahan saya yang 1 jam itu ujungnya mesti meditasi Kristen. Saya merenungkan, nah nanti ada caranya ya. Meditasi Kristen, saya lanjutkan dulu ini. Kutipannya dari Richard J. Foster. Meditasi Kristen jauh melampaui gagasan pelepasan diri. Memang ada perlunya untuk melepaskan diri. Sabat kontemplasi. Seperti dikatakan oleh Peter dari Celles, seorang biarawan Benediktin abad ke-12. Melepaskan diri dari semua kekacauan yang mengelilingi kita, agar dapat mempunyai hubungan yang lebih erat dengan Allah dan sesama manusia. Meditasi Kristen membawa kita kepada keutuhan batin yang perlu agar kita dapat memberi diri dengan leluasa kepada Tuhan. Sesungguhnya waktu yang kita gunakan itu kita berikan dengan Tuhan. Bernard dari Clare Fox berkata, saudara, menanti Tuhan bukanlah bermalas-malasan, tetapi merupakan pekerjaan yang terberat
dari semua pekerjaan lain bagi orang yang bukan ahli di bidang ini. Meditasi itu berat loh saudara. Doa saudara masih semua, saya yakin kalau saya bertanya apakah saudara berdoa bersuara? Ya, saudara bisa berdoa bersuara. Pertanyaan saya, berapa lama saudara betah berdiam diri di hadapan Tuhan? Merenungkan firman Tuhan tanpa berkata-kata. Nah ini yang enggak betah, 2 menit turu Pak Tri, Pak Tri. Makanya Bernard dari Clairvaux berkata menanti Tuhan bukan bermalas-malasan tapi merupakan pekerjaan yang terberat. Makanya banyak orang meninggalkan meditasi karena berat, paling berat. Doa penyembahan oke, saudara, terpujilah Tuhan besar kasih-Nya, nyanyi masih enak. Baca Alkitab masih enak, kita baca asik mengikuti kisah-kisah dalam Alkitab, ya, menyimak perkataan-perkataan Tuhan ini masih asik. Berdoa untuk si A, si B, si C, gereja masih asik, masih bisa. Tapi berdiam diri, hanya merenungkan. Berapa banyak kita betah. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, yang kesukaannya Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan itu enggak bicara. Yang itu yang dimaksud meditasi. Meditasi Kristen, merenungkan firman-Mu. Nanti caranya bagaimana di akhir akan saya sampaikan. Berkali-kali saudara-saudara saya sejak kecil berusaha memelihara ikan di wadah yang kecil. Dan ikan itu melompat, dan ketika melompat pagi hari saya temukan sudah mati. Sebelum mati pasti ikan itu menggelepar-gelepar. Karena apa? Karena dia harusnya berada di air, dan dia keluar dari air. Orang Kristen itu sesungguhnya saudara harus berada di dalam hadirat Tuhan. Ya, berbanyak ayat yang berbicara, berdiamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Berdiam dirilah di hadapannya. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang berdiam diri, renungkanlah sabda Tuhan. Banyak itu. Ya, dan kita tidak melakukan, makanya kita menggelepar-gelepar seperti ikan kekeringan. Orang Kristen tapi gelisah karena mengalami kekeringan rohani. Ya, mengalami kegersangan rohani. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ikan harusnya berada di dalam air, demikian pula orang Kristen ya harusnya berada di hadirat Tuhan, belajar bermeditasi di dalam kondisi bermeditasi di dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak ingin mengalami kekeringan. Mengapa itu kok penting saudara? Tadi saya gambarkan dengan ikan mengapa. Saudara kalau pernah menyelam, ya karena hobi renang ini ya, saudara yang tidak bisa berenang, takut menyelam, saudara tidak akan pernah mendengar suara-suara. Ketika saya berada di kolam renang di atas, saya mendengar anak kecil teriak, ketawa, berceloteh, orang-orang teriak-teriak. Tapi ketika saya mulai masuk, menenggelamkan di blung, saya ke dasar kolam saudara, saya tidak mendengar suara itu. Saya mendengar suara yang lain, yang tidak pernah didengarkan oleh orang-orang di atas kolam. Di atas air. Di dalam air saudara akan mendengar suara yang berbeda. Ya ada suaranya Pak Didik itu, petugas kebersihannya sedang bersihkan lantai, serok. Suara mau gluduk. Ya. Suara orang bernapas di dalam air. Ya. Dan itu tidak akan saudara dengar ketika saudara berada di atas air. Ya. Makanya ketika orang masuk ke dalam kolam air, orang itu mendengar yang tidak didengarkan oleh orang lain. Orang yang suka meditasi, saudara-saudara, dia bisa mendengarkan suara yang tidak bisa didengarkan oleh orang lain. Yang tidak meditasi. Nah itu kuncinya. Mengapa kok kita bisa, banyak orang yang sesungguhnya bisa mengalami bimbingan Roh Kudus secara real, dan ada yang tidak. Kuncinya adalah ada waktu tidak bagi kita untuk melakukan meditasi. Ya, karena ketika kita bermeditasi, saudara melakukan, makanya pertama saudara lakukan kayak tadi, saya belajar ngetik tadi. Loh kok enggak bisa? Jangan diukur sekarang, jangan diukur sebulan, 2 bulan. Saya bermeditasi mulai tahu tentang meditasi itu ketika belajar di sekolah teologi.
Setiap akhir doa saya, makanya saya belajar meditasi 15 menit, kadang-kadang terus saya kembangkan sampai 1 jam, 2 jam bermeditasi. Itu makin kemampuannya makin tinggi, saudara, berdiam diri di hadapan Tuhan dan merenungkan tentang Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, saya ingin bicara, saudara yang pernah pacaran atau yang sedang pacaran, lebih intim mana ketika saudara ngobrol atau pada saat sepasang itu lagi diam? Pacaran, itu tidak intim. Tapi ketika pasangan cewek cowok pacaran tiba-tiba diem, ora enek suarane, wong tuane bingung, ini lagi ngopo ini? Karena di situ kadang-kadang ya bukan porno ya, kadang-kadang dia hanya memandang, kadang-kadang mengelus, membelai rambutnya, mengelus pipinya, orang ngomong toh. Pada saat Anda bicara itu pada saat intim loh saudara. Itu kuncinya. Dalam sebuah hubungan, hanya memandang, tidak bicara, itu sesungguhnya malah pada saat yang paling mesra. Nah, kalau kita mau mengalami intimasi ya, keintiman bersama Tuhan, kita harus mau tidak mau, saya dan saudara harus belajar yang disebut meditasi. Dan saya sudah berpesan, ya, mengutip Bernard dari Claire Fox tadi, saya katakan apa? Ini terberat. Saudara nanti mau mempraktekkan, tiba-tiba sudah tertidur. Tidak apa-apa sekali tertidur, kayak orang main ngetik, main piano, pertama salah pencet, salah ini, salah itu. Orang trading bangkrut, itu biasa. Pertama pasti begitu, tidak ada yang langsung jago, tidak ada. Gumuli terus, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, saudara nanti lihat. Dari sekian waktu saudara bermeditasi, tiba-tiba kayak Simeon tadi, Tuhan muncul. Ya munculnya tidak selalu dengan cahaya, karena pengalaman itu tidak bisa menjadi ukuran. Pengalaman Simeon, pengalaman saya itu tidak bisa dijadikan ukuran. Tapi paling tidak Tuhan akan berbicara kepada saudara dengan caranya. Mungkin berbeda kepada saya, berbeda pada saat dengan Simeon. Tuhan punya ribuan cara untuk menyatakan kepada saudara bahwa dia berada bersama dengan saudara, dia berkenan pada saudara, dia sangat mengasihi saudara. Memang kita sudah tahu dari Alkitab, tapi itu nanti lebih hidup sehingga seperti Simeon tadi ya, speechless, tidak bisa ngomong lagi, hanya bisa menitikkan air mata. Begitu dekatnya Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, nah ini yang berhubungan dengan meditasi, saya memilih sebenarnya banyak. Kalau saudara baca di dalam buku disiplin rohani itu banyak. Tapi saya yang mau menghubungkan dengan yang meditasi, karena kalau saya ambil yang lain, nanti bisa meditasinya bisa tersesat ya. Yang kedua adalah membaca firman Tuhan. 2 hal ini saja yang saudara lakukan, ini penting, sudah meditasi dan membaca firman Tuhan. Banyak orang tertarik ingin mendengar suara Roh Kudus tadi ya, yang saya katakan, kok bisa ya Pak Tri bicara sama Roh Kudus? Saya itu biasanya akhir doa saya syafaat ya, sebelum berdiam diri tadi saya biasanya syafaat dulu. Syafaat itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Saya biasanya berkata, Roh Kudus siapa yang harus saya doakan? Ya, pernah saya ceritakan ya, tiba-tiba muncul sekretaris gereja ya, dia mengalami ini, mengalami itu, saya tulis ya. Saya doakan, besok paginya orang yang datang ke kantor dan bicara tentang itu saya bacakan ya. Kok bisa ya Pak Tri ya, kok bisa kayak gitu? Ya, banyak orang yang pengen bicara dengan Roh Kudus, mendengarkan suara Roh Kudus, tapi melalaikan hal yang sepele dulu apa? Membaca Alkitab. Alkitab itu jelas adalah firman Tuhan yang tertulis nyata real. Jangan berusaha mendengar suara Tuhan yang bisa keliru kita. Karena kalau saudara tidak peka, kita tidak biasa membiasakan diri membaca firman Tuhan yang sangat real, jelas tertulis Alkitab ini saja kita abaikan, jangan berharap mendengar suara-suara yang seperti itu. Bisa jadi itu halusinasi, bisa jadi malah suara iblis.
Karena iblis juga bersuara, saudara-saudara. Ya. Bisa kita tersesat, atau suara hati nurani kita sendiri, suara nafsu, keinginan-keinginan kita sendiri, bukan suara Tuhan. Nah, jadi penting sekali, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita membaca firman Tuhan ini, karena itu Tuhan ada di balik setiap kata-kata yang tertulis di sana. Ketika saudara mulai membuka Alkitab, membacanya, saudara langsung berhubungan dengan Allah Tritunggal. Roh Kudus sebagai pewahyu, penulisan Alkitab, ya. Makanya saudara langsung akan berhubungan dengan Tuhan sendiri. Saudara membaca tentang Yesus, membaca tentang Allah Bapa. Rick Warren menulis di dalam buku The Purpose Driven Life, saudara mungkin saudara banyak yang baca ya, akan ada badai debu terburuk dalam sejarah dunia apabila semua orang Kristen yang tidak pernah membaca Alkitab secara serentak mengibaskan debu yang ada di atas Alkitabnya masing-masing. Banyak orang Kristen yang saat ini sudah tidak membaca Alkitab. Ya. Ini saudara-saudaraku yang dikasih itu, makanya terjadi kekeringan, kegelisahan, kehancuran iman, apalagi dalam musim COVID ini sudah tertindas dengan ketakutan corona, takut mati, takut ini, takut itu. Sudah kehilangan, imannya sudah tidak jelas lagi, pandangan matanya mulai kabur, tidak bisa menatap Tuhan. Tadi pagi khotbah saya, yang duduk di atas tahta berdaulat. Saya pada saat dikena COVID, menjelang di penghujung kematian antara hidup dan mati, mata saya terus memandang Yesus, saudara. Saya tidak mau melepaskan itu. Itu kuncinya. Itu yang sudah masuk meditasi sebenarnya. Di atas kasur terbaring tidak berdaya itu aku terus kekuatan saya bermeditasi. Doa sudah habis, kata-kata habis, pujian tenaga habis. Bisanya apa? Bermeditasi. Mengarahkan diri saya pada Yesus yang berdaulat, berkuasa atas hidup saya. Terlalu banyak orang Kristen malas membaca Alkitab, bahkan ada tokoh gereja. Ketika saya menjelaskan, saudara-saudara, waktu itu saya bertanya dalam satu kelompok ya, pemimpin-pemimpin rohani semua. Saya bertanya begini, menurut saudara, Adam itu sebelum jatuh dosa, mungkin enggak sakit? Ini belum jatuh dosa loh. Oh, enggak mungkin lah, sakit itulah karena setelah jatuh dosa. Terus saya menjawab, kemungkinan loh ya, karena memang kita enggak tahu, kemungkinan bisa sakit. Duh, dasarnya apa Pak Tri? Kok bilang kemungkinan Adam bisa sakit? Karena ada pohon kehidupan. Yang setelah Adam dan Hawa jatuh dosa, manusia diusir dan Tuhan memerintahkan malaikat menjaga pohon kehidupan itu. Supaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu jangan mengambil buah itu. Karena kalau mengambil buah itu manusia akan hidup selama-lamanya. Berarti saudara, sebelum Adam Hawa jatuh sudah ada pohon kehidupan itu, hanya tidak dijaga. Kemungkinan ketika Adam sakit atau Hawa sakit, bisa ngambil buah itu, dimakan tidak apa-apa. Tapi setelah jatuh dosa tidak boleh ngambil itu. Enggak boleh. Itu salah satu hukumannya. Dijaga oleh malaikat. Tanya ayatnya di mana lah? Saya heran saudara, ini pemimpin-pemimpin rohani baca kitab Kejadian berapa kali kok sampai enggak tahu ada ayat itu. Ya saya alamatnya enggak tahu persis kayak bukan buku konkordansi ya. Saya tidak hafal setiap ayatnya, tapi ada terus tak dicarikan. Akhirnya teman saya menemukan itu Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Oh iya, ada ya. Yo ada lah. Saya nek suruh nyebutkan ayatnya enggak bisa karena bukan konkordansi. Seringkali banyak orang yang harusnya nyebutkan ayat alamat. Enggak, Yesus sendiri hanya berkata ada tertulis. Ada tertulis. Orang harusnya ngerti bahwa itu ada enggak di Alkitab. Harusnya kalau orang Kristen membaca benar-benar dengan teliti, dia akan paham. Ayat-ayat itu ada di Alkitab atau tidak.
Nah, apa pentingnya saudara-saudaraku membaca Alkitab? Kemarin hari Jumat kalau saudara mengikuti seminarnya Evangelis Sundoro, ya, Pak Sundoro mengutip Roma 10 ayat 17 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau orang tidak pernah baca firman Tuhan, ya maka imannya pasti tidak bertumbuh, tapi imannya menjadi lemah. Gereja-gereja sekarang yang katanya Yesus menyembuhkan, Yesus ajaib, tutup kerekep. Mana Yesusmu yang ajaib? Mana Yesusmu yang dahsyat? Kerekep. Ya kita harus mentaati pemerintah, saudara-saudara. Kok jadi mentaati pemerintah? Himbo aja mentaati pemerintah. Pemerintahan Yesus lebih tinggi, saudara. Ya kalau gereja kita memang kita menerapkan bukan menyalahkan yang tidak hadir, memang kemarin kita larang ya, saya larang yang komorbid, yang usia lanjut, mendingan di rumah saja. Kecuali orang yang nekat mau datang ya silahkan, tapi resiko tanggung sendiri. Tapi itu bukan suatu kesalahan, saudara. Itu pergumulan iman masing-masing. Ya, saudara masih bisa ya mengikuti dari rumah. Tetapi yang saya permasalahkan adalah gereja yang tutup. Padahal selama ini puji-pujiannya Allah dahsyat, dahsyat, hebat. Hebatnya apa kalau tutup? Tempat ibadah saudara sepupu kita aja buka. Kayaknya Allah mereka lebih hebat. Kelihatannya. Mana yang dahsyat itu? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Katanya ada di tengah kita Allah yang dahsyat. Nah itu menunjukkan kenapa kok bisa begitu. Firman Tuhannya lemah yang diberitakan dari mimbar-mimbar motivasi-motivasi. Saudara pernah enggak kehilangan kacamata? Saya pernah golei, Bu Win juga pernah katanya. Iya saya sering Pak Tri, kacamata itu tak taruh kepala, baru itu saya bingung kacamata saya mana. Karena apa kok tidak sadar kacamatanya di atas kepala? Karena pikiran kita ke arah yang lain. Banyak orang berkata saya tidak berjumpa dengan Yesus, saya tidak menemukan Yesus. Kenapa saudara ngomong tidak berjumpa Yesus? Karena saudara pikirannya bukan ke arah Yesus. Makanya sebenarnya Yesus berada bersama saudara pun, bersama kita pun kita tidak mengetahuinya. Nah, saudaraku, bagaimana kita dapat bertumbuh? Ya, selain praktisnya, selain membaca Alkitab itu seperti apa? Pertama, dari mendengar firman Tuhan tadi, saudara dapat mengikuti ibadah secara rutin. Nanti kalau sudah COVID berlalu, COVID-nya tetap ada loh ya, tapi mungkin sudah tidak seganas ini. Ibadah di gereja itu datangnya jangan ngepres. Kalau saudara datang ngepres sudah mulai, saudara selesai langsung pulang lagi. Tidak ada waktu menyapa dengan senyuman sebelah saudara, salaman dengan sebelah saudara. Sudah tidak ada persekutuan di sana, karena ibadah kepada Allah itu vertikal dan horizontal. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Harus cukup waktu datang berdoa dulu, habis itu menyapa kanan kiri dengan sapaan-sapaan yang hangat ya. Lalu yang kalau saudara hanya datang ibadah langsung pulang itu kayak orang makan di warung, selesai makan bayar pulang. Nonton film juga gitu, datang beli tiket, masuk film main, selesai pulang itu nonton film. Tapi kalau saudara mau beribadah tidak seperti itu. Lalu yang kedua, saudara memutar ulang khotbah-khotbah yang ada di YouTube. Khotbah dari mimbar gereja kita sudah cukup banyak, saudara. Saudara dapat buka, sudah pernah dengar tapi Pak Tri, enggak apa-apa. Diulang-ulang, baca Alkitab kan juga diulang-ulang. Dengar khotbah diulang-ulang, enggak masalah, saudara. Semakin paham, semakin paham. Lalu yang ketiga, luangkan waktu 15 menit setiap hari, maka saudara akan menyelesaikan pembacaan Alkitab sebelum 1 tahun. Nah kalau saudara belum pernah katam membaca Alkitab, harus katam. Malu-maluin wong dadi wong Kristen dong tau maca Alkitab selesai. Ya, harus berkali-kali selesai sehingga saudara ada ayat saya firman Tuhan berkata seperti ini, tidak saya sebutkan pun saudara tahu ya itu pernah saya dengar. Lalu bagaimana cara kita bermeditasi? Nah ini, cari satu kata, istilah atau satu ayat untuk direnungkan.
Jadi jangan kamu khawatir tentang apapun. Lalu saudara bermeditasi itu kalau saya merenungkan, ini apa yang harusnya kalau ayat itu saya hidupi dalam diri saya seperti apa? Oh, saya menghadapi bahaya, sakit penyakit, sakit berat, saya tidak takut. Kan jangan khawatir. Nah, terus itu gambaran itu semakin diperkuat. Itu namanya meditasi Kristen, bukan mengosongkan pikiran. Katanya ada orang yang berkata, mengosongkan diri bahaya loh Pak Tri, nanti bisa datang 7 roh lain yang lebih jahat. Hati-hati itu, jangan mengosongkan pikiran. Kalau saudara takut dengan ayat itu, buka tafsiran ayat itu. Ayat itu tafsirannya bukan gitu. Bukan saat saudara meditasi, saudara kesurupan, bukan gitu. Itu bicara tentang Israel. Yesus datang mengusir setan, tapi mereka tidak menerima Yesus. Jadi kayak rumah itu kosong. Akan datang 7 roh lain yang jahat kepada orang-orang Israel itu. Konteksnya seperti itu, pengusiran setan-setan. Jangan dihubungkan ke meditasi, tidak nyambung nanti. Jadi saudara ketakutan sendiri. Kan kita pun tidak mengosongkan diri tadi, karena mengisi dengan firman Tuhan, merenungkan sabda Tuhan. Merenungkan bagaimana kita menghidupi sabda itu. Atau ketika saya merenungkan Tuhan, saya ingin dipenuhi Roh Kudus, saya mulai membayangkan diri saya dipenuhi Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Apa yang akan saya lakukan ketika saya dipenuhi Roh Kudus? Saya akan melayani Tuhan, saya akan melakukan. Nah, itu namanya meditasi Kristen. Sudah dapat terus mengembangkan, nanti semakin dalam, semakin maju. Kita akan menyanyikan satu pujian yang sudah disiapkan.